kita memulai pembelajaran dengan mereka kita berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur melalui kegiatan diskusi kelompok ya. Tapi bukan diskusi biasa ya. Kali ini kalian akan saya bimbing untuk berpikir bersama, berbagi ide dan saling mendengarkan. Sebelum kita mulai, kita mau evaluasi dulu apakah masih ada yang ingat tentang pembahasan sebelumnya. Mengapa penting memahami langkah-langkah dalam teks prosedur? Ya, silakan. Supaya kita tahu urutan dan atau penyusunan kegiatan yang akan dilakukan. Oke, betul sekali. Nah, dari sini kita akan menemukan tujuan, struktur, dan ciri pemaksaan teks prosedur. Oke, sekarang kita bentuk 3 kelompok ya, dengan tugas berbeda. Silakan duduk berkelompok, terdiri atas 5 orang sampai 6. Ya, silakan bentuk. Bisa digeser kursinya juga. Ya, oke. Nah, sudah berkelompok semuanya toh? Ya, Nah, kelompok 1 fokus pada tujuan teks, menemukan apa fungsi dan manfaat teks prosedur. Oke, satu oke, paham? Nah, kelompok 2 yaitu struktur teks prosedur. Bagian-bagian struktur teks prosedurnya ya. Paham? Oke, sekarang kelompok 3 yaitu ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu ciri bahasa yang digunakan atau kata kerja, perintah, konstruksi, urutan kata. Oke, paham? Saya bacakan dulu ya tempat kerjanya. Baik, waktu diskusi 10 menit ya. Nah, gunakan lembar kerjanya di meja kalian untuk mencatat hasilnya. Ingat, semua anggota harus bersahabat ya, bukan hanya satu orang yang mengerjakan. Nah, kalau bingung boleh tanyakan langsung ke saya. Oke, kita mulai kegiatan diskusi kelompok. Silakan didiskusikan dengan aktif tanpa ribut.
Sudah menemukan tujuan tes prosedurnya? Ya, untuk tujuan tes prosedur ini tujuannya supaya orang kita melakukan sesuatu yang benar. Bisa beri contoh kegiatan yang butuh tes prosedur? Ya, Pak. Kegiatan yang butuh tes prosedur itu misalnya cara mencuci tangan yang benar. Oke, hebat. Beri tepuk tangan dulu. Nah, coba kalian tulis 2 contoh pelajar, diskusikan bersama, jangan hanya satu orang menulis. Oke, akan lanjut. Kemudian, kemudian kita coba lihat. Struktur teks prosedur ada apa saja? Pertama, tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Oke, kalau teksnya sudah berubah, apakah tetap disebut teks prosedur? Bisa jadi.
Bagus kalau cukup tambahan. Oke. Nah, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk peserta. Itu menunjukkan kalian memahami konteks tulisan contoh teks singkatnya minimal 3 langkah. Oke, sekarang kelompok 3. Kalian bahas ciri kebahasaan apa contohnya? Baik Pak, contohnya yaitu kata kerja perintah seperti tuangkan, siapkan, dan nyalakan. Oke, bagus sekali. Coba tambahkan konjungsi urutan seperti pertama, kemudian selanjutnya. Boleh juga beri contoh kalimatnya biar lebih jelas. Oke, paham? Oke. Silakan lanjutkan kembali diskusinya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Oke. Kalian semua luar biasa hari ini. Jadi jangan kesal ya ketika mengerjakan sebentar. Yang penting saling menghargai pendapat. Ingat, diskusi ini bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita berpikir bersama. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Setiap kelompok kirim satu wakilnya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 1 itu tujuan tes prosedur adalah memberi petunjuk agar orang bisa melakukan sesuatu dengan benar dan efisien. Bagus, beri tepuk tangan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Izin Pak, saya ingin menanggapi. Ya, silakan berdiri. Nah, Pak, kami setuju, Pak, tapi tujuannya juga supaya orang tidak bingung saat melakukan langkah-langkah yang lebih baik terima kasih. Tambahan yang luar biasa. Jadi teks prosedur membantu membaca agar langkah yang dibutuhkan atau yang dilakukan tetap teratur dan berhasil. Baik, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 2 yaitu struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian, yaitu tujuan, bahan atau alat yang diperlukan dalam masalah. Sebagai contoh, berikut teks prosedur pendek yang membuat. Cara membuat teh hangat. 1. Siapkan gelas, air panas, gula dan teh celup. 2. Masukkan teh celup ke dalam gelas. Tuangkan air panas. 3. Tambahkan gula sesuai selera. Aduk hingga rata. 4. Teh hangat siap dinikmati. Ya, bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Jelas dan singkat. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan berdiri. Tanggapan dari kelompok 3 itu, menurut kami contohnya itu sudah benar, tapi bisa ditambahkan konjungsi urutan seperti pertama, kemudian terakhir. Biasa lebih sesuai dengan ciri kebahasaan teks prosedur. Oke, masukan yang bagus. Jadi, struktur teks tidak hanya urutan secara isi, tetapi juga terlihat dari penggunaan kata penghubung yang menunjukkan tahapannya.
Kita beri tepuk tangan dulu untuk pelaku ini. Baik, kemudian duduk kembali yang kedua. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Baik teman-teman, saya adalah perwakilan dari kelompok 3 dan berdiri saya di sini ingin membacakan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Nah, baik, yang hasil diskusi kami itu ciri kebahasaan teks prosedur antara lain menggunakan kata kerja, konjungsi urutan dan kata keterangan. Contohnya, contoh yang kami telah diskusikan ada 2. Yang pertama, kata kerja berita. Contohnya, tuangkan, siapkan, dan nyalakan. Yang kedua, konjungsi urutan, yaitu pertama, kemudian selanjutnya. Kalimat contohnya, pertama, siapkan sebuah bahan, kemudian aduk perlahan sampai rata. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1? Ya, silakan menjadi. Ini contoh kalimat yang tepat, tapi bisa ditambahkan dengan kata keterangan seperti secara perlahan atau dengan hati biar lebih informatif. Wah, luar biasa. Itu artinya kalian sudah bisa menelaah teks prosedur dengan baik dari berbagai sisi, isi, struktur, dan bahasanya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Semuanya hebat. Dari hasil diskusi kita bisa kita simpulkan bersama bahwa teks prosedur memiliki tujuan yang jelas. Kemudian disusun dengan struktur, huruf, tujuan, bahan, langkah-langkah. Kemudian menggunakan kata kerja perintah dan penanda urutan. Sebelum kita akhiri, saya ingin dengar refleksi kalian. Apa yang kalian pelajari dari diskusi hari ini? Ya, silakan. Kami dari prosedur dan belajar mendapatkan pendapatnya. Luar biasa, beri tangan dulu. Itu inti dari diskusi, bukan hanya memahami materi, tetapi juga belajar menghargai cara berpikir orang lain. Hari ini saya senang karena semuanya aktif dan saling mendukung. Untuk tugas di rumah, buatlah satu teks prosedur bertema cara menjaga konsentrasi saat belajar di rumah. Oke, paham semuanya? Paham. Apakah ada pertanyaan? Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan. Siap. Penilaian siap. Sudah siap gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Bapak sayang kami. Ya.